Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'du. Para ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat saya, para kolega saya, kaum profesional, akademisi yang saya cintai dan saya hormati, para alim, para ulama dan para habaib, izinkan saya membaca dan sedikit mengulas terhadap kitab Ayyuhal Walad dari Imam Ghazali. Pada saat ini kita akan membicarakan beberapa pesan dari Imam Ghazali, insya Allah yang ke-11 hari ini. Jika pada hari yang lalu ya kita membahas tentang akhirnya itu, akhir di minggu lalu itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza tala'al fajri nadamunatin alal liyakumil ghafilun fayakumuna min furushihim kal mauta nusyiru min kuburihim. Jadi kalau orang nggak pernah sholat malam, bangunnya setelah fajar, artinya subuh sudah adzan, yang memang masih dalam masa dan waktu subuh, tapi tidak berkaitan dengan sholat fajar itu. Ya, artinya kalau sekarang sholat subuh itu kan 4:44 atau 4:45 ya. Kok sholatnya 5:30? Nah, ini diibaratkan seperti orang yang bangun dari kuburnya kemudian tergopoh-gopoh dan dia bersemburat ya, saking dalam posisi sedihnya gitu ya. Nah, karena itu mengapa seorang yang terbaik, orang yang baik adalah orang yang membiasakan sholat malam, dan itu disebut dengan da'bus sholihin. Inilah perilaku keseharian dari orang sholihin, dan itu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para salikin, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa ma bima bi ulumiha fid darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyuhal walad ruwiya fi wasaya Luqman al-Hakim li ibnihi annahu qala. Ayyuhal walad, wahai murid-muridku dan para anak-anakku, ruwiya diceritakan fi wasati Luqman, dalam sebuah wasiat Luqmanul Hakim li ibnihi kepada anaknya, annahu qala, maka Luqman Hakim, seseorang yang luar biasa yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Luqman itu, luar biasa cara mendidik anaknya. Karena itu beberapa hal yang penting cara mendidik anak biasanya diambil dari cara Luqman Hakim. Misalkan jangan menyentuhkan Allah, la tusyrik billah. Anda harus dalam berbakti pada orang tualah yang mengandung Anda, misalkan gitu ya. Dan Anda harus bicara yang lemah lembut. Nah, itu semua cara mendidik dari Imam Luqmanul Hakim kepada anaknya. Annahu qala,
Berkata siapa Luqmanul Hakim kepada anaknya, la yakunan nantika akyasa minka yunati bil ashari wa anta naimun. Wahai anakku, janganlah engkau menjadi ayam jantan itu lebih baik dibandingkan dirimu minka. Jadi kita dibandingkan dengan ayam jantan yang berkokok yang di pagi hari itu. Janganlah dirimu itu lebih jelek dari ayam jantan. Di mana ayam jantan itu layakun natika akyasa minka, ya, karena pada saat itu ayam jantan itu selalu yunati, dia berseru, Bapak Ibu sekalian, dikelurui berapa kali itu masih tetap tidur atau bangun. Padahal ayam jantan yang berkokok itu sekitar jam 3:30, jam 3 itu sudah keluru, sudah bertasbih, sudah menyeru, sudah memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa anta naimun, dan kamu itu masih jelenter tidurnya itu. Karena itu Luqman Hakim meminta kepada anaknya, kamu itu jangan kalah dengan ayam, yang ayam itu 3:30 bahkan jam 3 sudah berkokok, kamu kok masih tidur? Nah, ini bagian dari cara menyindirnya Luqman Hakim kepada kita, agar kita itu apa? Agar kita itu membiasakan memutawakan sholat malam. Beberapa hari yang lalu kita sudah bicara, sholat malam itu jangan berhenti sampai sahur, sampai sholat fajar. Sholat sahur sampai mulai dari tengah malam. Artinya sholat malam itu kalau diteruskan sampai sahur, itu adalah bagian dari istighfar kita, dari bagian dari syukur kita, bagian dari cara kita mengerjakan sesuai dengan fatahajat, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita diminta untuk sholat tahajud. Nah, kemudian disebutkan juga Imam Luqman Hakim itu membuat syair atau mengucapkan syair, yaitu syairnya begini para salikin dan para jamaah semuanya. Walaqad ahsana man qala syi'rin, sungguh sangatlah bagus kalau syair ini kita renungkan. Apa syair itu? Laqad hatafat fi junhi lailin jamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaim. Laqad hanafat min ju'il lail hamamah, sungguh telah burung-burung itu menyebut nama Allah. Fi junuhil lail hamamah, di sebagian waktu malam itu. Artinya malam itu, coba kalau kita lihat punya burung ya, burung itu kalau kita malam hari ya, katakan jam 1, jam 2, kita lihat ya, burung itu yang kita miliki itu nggak tidur. Kita mesti melek melihat siapa yang menengoknya. Oke. Apa ya? Ala faninin, dia itu di atas dahan-dahannya selalu menyeru nama Allah. Wahnan, dan dia itu ya meskipun lemah. Wa inni lanaim, dan saya ini masih tidur. Jadi kita syair ini syair untuk mendidik kita ya. Kita malu pada burung-burung yang tengah malam jam 1, jam 2 itu sudah bangun dan dia ada di dahan-dahan itu. Ataupun kalau kita punya burung di kurungan itu, coba lihat jam 1, jam 2 itu Anda lihat dia nggak tidur.
tapi dia istilahnya sambil bersuara pelan, ya, dan dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang itu ditujukan oleh Allah. Nah, wa inni lanaib, sungguh kita itu masih tidur jam-jam seperti itu. Nah, ini syair ya, kita kalah dengan burung. Kadzabtu wa baidillah law kuntu asifan lama sabaqatni bil bukail hamaim. Syair keduanya itu kadzabtu wa baidillah, ya Allah, sungguh saya itu berdusta, kadzab, ya. Wa baidillah law kunta asifan, jika diri kita itu seakan-akan rindu, ya, asyikon kepada Allah. Bohong, kita itu nggak rindu. Kalau kita tidur dengkur kok di tengah malam, mana buktinya Anda rindu? Dzauq pada Allah itu mana? Mana Anda itu melakukan puji-pujian, istighfar, mustaghfirin, ya? Anda kita munajat di tengah malam itu mana? Kadzabtu wa baitillahi law kunta asyikon, sungguh kamu kita itu berdusta, ya, demi Baitullah, demi kita mendekatkan diri pada Allah, la kunta asyikon, maka kamu itu rindu. Lama sabaqatni bil bukail wal hamaim, pasti tidak akan didahului saya oleh tangisan burung-burung merpati. Lalu mereka sibuk kok berpikir pada Allah, artinya burung-burung di tengah malam kita asik tidur, tapi mengatakan saya itu rindu pada Allah. Ya, seperti halnya orang punya pacar, bukan pacaran ya, sudah dalam posisi ta'aruf, sudah punya calon, katanya rindu, tapi 5 bulan tidak ketemu, nggak apa-apa tuh. Nah, itu buktinya apa? Kalau orang rindu itu any moment, ya, any situation, dia itu merajuk pada kekasihnya, merajuk mencintai, ya, kelangenannya itu mana. Orang kalau jatuh cinta itu kan bangun tidur ngechat, mau tidur ngechat, mau kerja ngechat kepada kekasihnya itu berarti cinta. Loh, Anda gak pernah sholat malam, gak pernah menyapa Allah di tengah malam, loh kok mengatakan saya itu dzauq law kunta asyikon, sungguh kamu itu merasa asyik, jatuh cinta pada Allah, gak ada buktinya. Kalah dengan tadi burung-burung yang tengah malam jam 2 sudah hinggap di dahan dan dia selalu bertasbih, ya, itu semua kan alam raya binatang itu selalu bertasbih kepada Allah. Nah, syair ketiga, wa az'umu anni haimun dzu sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaim. Syair ketiga menyebutkan wa az'umu anni haimun dzu sababatin, saya menganggap bahwa diri saya ini adalah meluap-luapkan cintanya itu, ya, kepada orang yang saya itu memiliki kerinduan. Siapa? Lirabbi, kepada Tuhan saya. Oh, kalau sudah ada sesuatu yang sangat publis gitu, karena ada unsur dia, orang itu seakan-akan cinta, rindu Rasul dan Allah. Kalau banyak orang. Tapi kalau tidak, ya tidak. Kalau tidak ada orang, ya tidak. Nah, ini namanya riya fil ibadah. Nah, orang seperti ini adalah menganggap dirinya itu adalah meluap-luapkan cintanya kepada seorang, anni haibun dzu sabatin li rabbi, ya, sangat kelangan, sangat rindu, sangat menjatuhkan masuk, ya. Nggak bisa tidur, insomnia, ingat pacarnya, ingat suaminya, ingat istrinya, apalagi sedang tugas di luar kota. Nah, ini itu masih banyak loh kira-kira tugas di luar kota, diberi tugas di luar kota,
5 bulan, 6 bulan nggak pulang, juga nggak ada itu rasa mencintai, rasa rindu, rasa kangen, kok nggak ada. Nah, itu kan bohong saja. Anda juga gitu. Anda mengakui cinta, kangen, kelangenan, dzauq pada Allah, tapi tidak pernah bermunajat pada Allah, tidak pernah istighfar di tengah malam, tidak pernah tawajuh pada Allah, tidak menghadirkan diri kita pada waktu sholat kita, baik sholat fardu atau sholat malam. Nah, gitu kok mengatakan saya itu cinta, saya itu dzauq pada Allah, pada Rasul, itu alias bohong. La li rabbi fala abki wa tabkil bawaim. Ya. Maka dengan demikian nyatanya saya ini tidak pernah menangis seperti tangisan para binatang-binatang yang tengah malam itu senantiasa bertasbih, beristighfar, dan memuji pada Allah. Dia nangis, kita asik tidur. Dia terenyuh, kita asik kemulan lebih tebal. Belum lagi, izinkan saya ulang-ulang, jam 1, jam 2 ke kamar mandi, hanya pipis, membersihkan pun tangannya yang kanan karena pakai shower, tidak mau kena air. Alasannya kalau kena air wajahnya, tangan, saya takut nggak bisa tidur lagi. Nah, kancilen. Nah, itu gimana ya? Dan sudah di kamar mandi jam 2 ya, kan nggak mau wudhu sekalian. Nah, itu. Ini diguyoni oleh mereka, oleh merpati, oleh burung-burung, oleh ayam tadi, jantan yang berkokok, bertasbih, dan juga binatang-binatang pada malam hari. Kita lanjutkan ya para salikin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fitarin amin ya rabbal alamin. Ayyuhal walad, khulasatul ilmi an ta'lamat ta'ata wa ibadati wal ibadah. Mahya i'lam anna ta'ata wa ibadah mutaba'atus syar'i fil awamiri wan nawahi fil qawli wal fi'li, yakni kullun ma taqulu wa taf'alu wa tatruku yakunu biftita'in syar'i. Ayyuhal wahad, wahai murid-muridku, wahai anak-anakku, ya, wahai orang yang sedang suluk, kira-kira gitu. Khulasatul ilmi, intisar, khulasoh, intisari dari ilmu itu apabila antak lama kamu itu mengetahui dan kamu itu mempunyai ilmu. Yang ilmu itu apa? Bertujuan dan beresap menghasilkan at-ta'atu wal ibadah, yang bisa menghadirkan, mendorong kamu itu lebih taat kepada Allah, wal ibadah kepada Allah. Kuncinya itu para salikin saja. Nyari apa saja, ilmu kauniyah atau akliyah atau ilmu-ilmu nakliyah, ilmu syariat, ilmu muamalah, dan ilmu apa saja, kuncinya satu. Kalau itu memberi impact, dampak, resapnya itu adalah untuk ta'lamat ta'ah wal ibadah, itu baik. Tapi kalau ilmu ekonomi, ilmu menyangkut dunia, ilmu menganut jabatan, kok kita itu adalah menjauhkan dari taat dan ibadah, itu bukan ilmu yang bagus. Ini pesan dari Imam Ghazali. Mahya, apa yang dikatakan ilmu yang mendekatkan diri kepada at-ta'at wal ibadah? I'lam anna ta'ah wal ibadah mutaba'atus syari'. Intinya ilmu itu harus berdasar pada syariat. Ketaatan dan ibadah itu adalah mengikuti syariat. Tidak boleh membuat satu ajaran amalan yang kita lakukan sehari-hari itu tidak ada dasar hukum syariat. Maka itu apa di sini disebutkan fil awamir wan nahi, ya,
bil qouli wal fi'lin. Jadi semua apa yang kita ucapkan, yang kita perbuatkan itu, yang di situ ada amar ma'ruf nahi munkar, ya, dan itulah yang disebut dengan syariat, itu yang harus kita lakukan. Jadi dengan demikian, mengapa? Jadi orang yang al-haqiqatu bila syariah batil. Orang yang hanya mengandalkan pada hakikat, makrifat, tetapi syariatnya lemah, ini batil di dalam ilmu tasawuf, tidak boleh. Tetapi sebaliknya, izin, mohon maaf, kalau as-syari'atu bila hakikat bahwa adilah, seseorang yang hanya mendasarkan pada syariat belaka, struktur berapa, bukan pada substan dan bukan pada konten dan value di dalam sebuah ibadah, itu atilah. Itu adalah orang seperti tidak tahu arah. Seperti orang di tengah jalan, seperti orang di perempatan jalan, ada mobil ini dikejar, mobil ini dikejar, mobil arah ke kanan, ke kiri, ke depan dikejar. Jadi nggak tahu arah. Orang yang kalau syariat belaka itu seperti orang yang tidak tahu arah, karena dia tidak pernah menyelami dan di sebuah ibadah yang dalam. Karena itulah di dalam ilmu khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah lagi, itu selalu memadukan antara syariah, akidah, tasawuf, antara syariat, tarekah, makrifat, hakikat. Itu harus satu, harus satu. Ya, yakni apa yang disebut dengan bil qouli wal fi'lin, kullu mataqulu mataqulu wa tatruka yakunu bil ibda'i syar'i. Artinya setiap sesuatu yang kita ucapkan, yang kita kerjakan dan yang kita tinggalkan harus dengan dan mengikuti syariat. Itu mirip hadis. Jadi artinya kita mengikuti Rasulullah. Pengertiannya itu mengikuti ajaran dari Al-Quran, Al-Hadis, ijma' qiyas di dalam keseharian dan model kita beribadah. Jadi nggak boleh pakai madhab sendiri, mengambil madhab sendiri, madhab Imam Ali Maskur nggak boleh. Yang banyak nanti kalau yang keras itu Imam Samudra juga nggak boleh, apalagi ya. Jadi dengan demikian kita ikuti Rasulullah, ya, dari apa? Dari Al-Quran, Al-Quran pada hadis, hadis ijma' qiyas, dan itulah yang mengatur syariat kehidupan kita sehari-hari. Ya. Contohnya apa? Mengapa amal itu? Itu kan ada 3 kan? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita tinggalkan. Itu kan syariat ada 3 bentuk. Misalnya kama lausumta yauma aid ayyaman tasyrik takunu asiban. Orang kalau tidak punya ilmu, ya, sebagaimana seandainya berpuasa pada hari raya tasyrik, ya, maka ini tidak benar dan ini adalah orang yang dosa. Karena memang hari tasyrik itu tidak diperkenankan, haram hukumnya orang itu berpuasa. Tapi kalau orang nggak ngerti, puasa saja, saking senangnya puasa, jam-jam hari-hari tertentu juga masih puasa, ini nggak boleh. Artinya dia tidak tahu syariat. Seperti halnya ketika jam tertentu sholat, ya, pas matahari tertengah kenteng-kenteng itu atau matahari meletak, itu kan tidak boleh sholat. Tapi mengapa orang sholat? Mau terbenam matahari sholat tidak boleh, karena nggak tahu, saking pura-pura sakingnya sholat tapi nggak ngerti syariat. Ini contoh yang diajarkan oleh di dalam kitab ini, misalkan itu. Dan sholat begitu juga, au sholaita fi thawbin maghsub. Ini yang perlu kita lakukan, ya, para salikin. Apa? Wa in kanat surat autol sholaita wa thawbin maghsub. Seperti halnya Anda sholat memakai pakaian atau sesuatu yang Anda dari gosok. Gosok itu tidak boleh
Tapi mengapa kita kok pakai terus ghosab? Ghosab itu adalah memakai, meminjam, bahkan memiliki, punya orang lain tanpa bicara dengan orang yang orang yang memiliki, itu ghosab. Nah, budaya ghosab sekarang kan masih ada ya. Ya hati-hati ya para santri yang di pondok itu, ya sarungnya siapa, bajunya siapa, dipakai sholat ya, tanpa izin, kecuali dari awal ini sarung bersama ya, ini baju bersama ya, boleh. Tapi kalau tidak, ghosab itu nggak boleh. Ya, disebutkan tidak di dalam hadis dari Abdullah bin As-Sa'id bin Zaid menyebutkan, la ya'khudha ahadukum mata'u akhi ibatin wala jadun wa man akhdha 'asa akhihi falyuradduha. Kalau Anda meminjam, janganlah Anda memakai, meminjam, apalagi memiliki punyanya orang lain, kan itu harus Anda kembalikan. Tidak boleh, ghosab itu tidak boleh. Ghosab saja nggak boleh. Na'udzubillah ya, di dalam hal kebaikan, di dalam ini kebaikan kan sholat. Lah ini ngambil ke orang lain dalam arti maaf sekali lagi, korupsi, mengambil punya orang lain, mencelakakan orang lain, memimiskan orang lain. Ngono itu loh, masih asik untuk sholat. Hasil rezekinya itu seperti itu. Apa hasilnya? Nggak ada impact. Nggak ada impact. Ya, rezeki itu kan tidak harus banyak, tetapi adalah juga yang kecil tapi berkah. Nah, hal ini juga disampaikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, wahai Kumail, kepada Sayyidnya Kumail, lihatlah di mana dan pada saat kamu sholat. Jika didapatkan bukan dengan cara yang benar, maka itu tidak diterima sholatnya. Nah, ini sholat hasil ghosab, sholat hasil korupsi, ya, pakaian, makanan hasil korupsi yang nggak ada impact. Nah, inilah pentingnya syariat yang mengatur tidak boleh seseorang itu adalah ghosab itu di sini. Tapi ghosab itu kan sekarang sudah menjadi kebiasaan. Apalagi memiliki hak orang lain dalam hal ekonomi negara. Ghosab dalam arti korupsi itu bisa white collar crime, bisa dalam arti corrupt by policy, mengkorupsi dengan membuat policy, itu juga korupsi yang memperkaya diri sendiri. Karena itulah ghosab di dalam pengertian lain adalah man akhadha sibron minal ard dzulman fa innahu yutawaqquhu yaumal qiyamah min syaqi ardina. Orang yang kayanya karena ghosab, karena korupsi, maka nanti akan ditimpakan 7 lapis bumi pada hari kiamat, itu diblekan. Bahasa Jawanya diblekan kan. Jadi ya rezeki itu biasa aja deh, sakonoe. Dibagi ini alhamdulillah, dibagi sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah, yang penting berkah. Dan Rasulullah di dalam hadis ini, di dalam hadis riwayat Muslim, Nasai, Imam Malik juga mengatakan ghosab itu tidak boleh. Dan ditanya pada sahabatnya, meskipun barang yang kita pakai itu barang yang ringan, sederhana, baju, pulpen, ya, sandal, mau wudu, ya. Nah, kata Rasulullah, ya, meskipun yang paling ringan sejengkal siwak saja tidak boleh ghosab. Nah, itu baru nanti amalannya itu baik, dan itu memang betul-betul berdasarkan syariat. Rasaligin rahimahullah satu bait lagi ya. Wa in kanat suratu ibadatit tama'in, meskipun hal itu kamu untuk ibadah, tetapi itu tetap berdosa karena anta ghosab. Mengerti ghosab di dalam ibadah berarti kita mengerti syariat. Karena itulah ilmu dan amal itu harus penuh syariat. Dalam konteks ini mempertemukan antara syariat dan hakikat, dan temunya itu adalah di tarekat. Ya, tarekat ya. Jadi syariat, tarekah, hakikat, makrifat, hakikat.
ketemu di dalam sebuah Islam sempurna. Tidak bisa ambil syariat saja, tidak bisa ambil dari hakikat saja. Ya, al-haqiqatu bila syariat batilah, was syariatu bila hakikah atilah. Dan ini perlu untuk kita pikirkan seperti itu. Ayuhal walad yang bahilaka ayyakuna qauluka wa fi'luka mufaqiran lisyar'i. Wahai anakku, sepatutnya bagimu agar ada ucapanmu dan perbuatan itu memenuhi syariat. Ini pesan dari Imam Ghazali. Idzal ilmu wal amalu bilaftida'in syai' dolalah. Wajam dolah. Apabila ilmu dan perbuatan itu tidak didasari pada syariat, dan itu adalah sebuah kesesatan. Nah, jadi ini ya. Jadi ilmu itu harus berdasarkan syariat, amal berdasarkan syariat. Fa'alaika bil ilmi, semuanya itu harus pakai ilmu. Mengapa ilmu itu sangat penting? Yang di Al-Quran disebutkan adalah orang yang ulul albab. Orang yang berilmu ulul albab di dalam Al-Quran disebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna min khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kuncinya orang yang baik itu adalah orang yang selalu berpikir tafakur dan orang yang selalu melakukan zikir. Mengapa organisasi seperti PMI, waktu itu saya tahun 91 ketua umum, merumuskan zikir, fikir, amal soleh. Subhanallah, sampai sekarang moto itu dipakai sampai sekarang oleh adik-adik saya. Sejak 91 sampai sekarang itu motonya PM itu zikir, fikir, amal soleh. Karena inilah kunci dari semua di dalam hidup itu adalah dengan ilmu, dan ilmu itulah seseorang bisa menjadi kuat syariatnya, kuat imannya, kuat pikirnya, dan semua harus dibuktikan dalam amal soleh. Terima kasih para salikin, para sahabat saya. Moga-moga apa yang kita sampaikan tidak terlalu banyak pada pagi hari ini, tapi substansinya kita betul-betul harus membiasakan sholat malam. Dan apa yang kita lakukan antara syariat, tarikat, hakikat, makrifat atau makrifat hakikat itu harus dipadukan. Tidak boleh ambil syariat saja, tidak boleh ambil hakikat saja, tetapi dua-duanya harus dalam satu nafas. Dan itu yang bisa menghantarkan kita tawajuh, bisa hudur di dalam ibadah-ibadah kita. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.